Tapi ketika terjadi kerusakannya itu di bagian salah satunya seperti CCD, kemudian tiba-tiba ada terjadi pernah mungkin korslet di DC kontrolnya, kemudian elektronik yang lain, mungkin di mainboard, mungkin kemudian di counter, PCB, entah power supply-nya, HVT-nya. Nah, disitulah sebetulnya nguras budget kalian itu adalah ketika melakukan overhaul teknisinya, siapapun dia itu, ketika memang terjadi kerusakan di power supply, otomatis akan melakukan perbaikan dan jasanya pasti akan lebih tinggi daripada pergantian spare part yang ringan, teman-teman. Apalagi memang kondisinya parah, rusaklah ceritanya, tiba-tiba rusak, ya harus diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lira Yuris, teman-teman. Nah, oke, di video kali ini saya akan berbagi masalah informasi-informasi ya, teman-teman ya. Kenapa banyak orang mengeluh setelah melakukan overhaul? Ya, yang dikeluhkan itu adalah biaya terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh para pengguna mesin fotokopi. Banyak orang di luar sana bertanya, kenapa biaya overhaul itu kok mahal? Ya, kenapa kok biaya overhaul itu sampai segitunya? Oke, nah, jadi sebelum kita lanjut ke masalah-masalah biaya atau dana operasional jasa perbaikan overhaul itu, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe dulu ya. Hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000 kawan. Oke, terima kasih. Thank you. Nah, pertama, teman-teman yang perlu kalian ingat, banyak di luar sana banyak yang sharing-sharing bertanya, khususnya para pengguna mesin fotokopi, pengalamannya setelah mesinnya dilakukan namanya overhaul, teman-teman. Berarti pembongkaran secara keseluruhan, pembersihan secara keseluruhan. Berarti teknisi akan melakukan pembongkaran secara total, teman-teman ya. Nah, dan akan membersihkannya pun secara total. Tidak menutup kemungkinan mesin-mesin di setiap teman-teman pengguna mesin fotokopi itu, khususnya yang sudah dilakukan overhaul itu, terkadang mungkin masalahnya cuma masalah-masalah paper jam kan. Nah, mungkin kalau pengguna mesin fotokopi itu menganggapnya mungkin masalah-masalah sepele. Nah, kenapa setelah di overhaul ternyata kerusakannya parah ya? Mungkin bisa saja yang kena itu salah satu komponen elektroniknya ya, yang rawan elektroniknya, atau tiba-tiba ada masalah lagi di bagian-bagian yang lain. Mesin mungkin pemahaman para pengguna mesin fotokopi ini setelah dilakukannya namanya perbaikan secara total atau pembongkaran secara total, overhaul lah ceritanya, mesin itu akan normal kembali. Tidak menutup kemungkinan juga kalau mau dinormalkan secara keseluruhan, normal seperti mesin-mesin awal kalian belinya itu, jangan heran ketika biayanya itu terjadi pembengkakan ya. Karena katakanlah terkadang mesin itu sebelum di overhaul itu tidak ada masalah ya, tapi setelah kita lakukan overhaul terkadang juga ada yang masalah, katakanlah di tempat bagian CCD-nya. Salah satunya ya, bagian CCD itu tuh mahal, teman-temannya. Seorang teknisi, selaku teknisi akan berusaha bagaimana dulu memperbaiki salah satu komponen CCD-nya ini tanpa harus mengganti. Nah, paling tidak ketika memang kelihatan seperti di video sebelumnya kemarin itu yang terlihat adalah ada pembengkakan di elko, saya cuma menggantikan elko dan mesin ready, otomatis kita akan tarik biaya perbaikan CCD-nya, teman-teman. Itu pasti ya, biar di mana itu pasti akan ada tarif perbaikan si elko-nya. Nah, belum lagi kita akan mengganti namanya ketika kita sudah mengeceknya spare part yang layak diganti, seperti karet-karet yang sudah mungkin kalian pernah melihatnya, yang pernah diakalin dikasih namanya lakban ya, pastinya kita akan melakukan pergantian, karena selaku teknisi itu tidak akan kerja capek, dalam artian seperti ini, teman-teman. Jangan sampai ketika ini tidak diganti, nanti pada saat diantar di yang punya ke yang punya, nah tiba-tiba masalahnya di situ lagi. Makanya wajar saja ketika teknisi itu melakukan namanya pergantian ketika memang layak harus diganti, sudah haus ceritanya, harus diganti, wajib ganti ceritanya, teman-temannya. Apalagi memang di wilayah-wilayah mesin itu ya,
bagian-bagian dalam, ketika seperti gear-gear di dalam, gear-gear bagian belakang itu otomatis ketika itu sudah haus, ya tentunya kita akan melakukan pergantian. Nah, otomatis overhaul itu memang masih jalan kan, masih jalan. Tapi begitu sudah di overhaul, kalau itu nggak diganti, dikembalikan ke yang punya, sudah selesai ceritanya, dan itu tidak dilakukan pergantian. Kalau cuma pembersihan total, itu akan memang minim biaya jasa overhaulnya. Tapi ketika memang namanya overhaul itu, teknisi juga nggak mau kerja 2 kali, teman-teman. Ketika memang layak ganti, seperti gear-gearnya sudah haus, itu kita akan melakukan pergantian. Nah, otomatis ya harus bayar, teman-teman, ya, ketika diganti. Nah, kalau persoalan masalah gear-gear itu tidak seberapa, tergantung jenis gearnya, teman-teman. Itu tidak seberapa nilainya, ya. Budgetnya tidak seberapa. Di bagian salah satunya seperti CCD, kemudian tiba-tiba ada terjadi pernah mungkin konslet di DC kontrolnya, ya. Kemudian elektronik yang lain, mungkin di mainboard, ya. Mungkin kemudian di counter, PCB, entah power supply-nya, HVT-nya. Nah, disitulah sebetulnya yang paling sebetulnya menguras budget kalian itu adalah ketika melakukan overhaul teknisinya, siapapun dia itu, ketika memang terjadi kerusakan di power supply, otomatis akan melakukan perbaikan, dan jasanya pasti akan lebih tinggi daripada pergantian spare part yang ringan, teman-teman. Apalagi memang kondisinya parah, rusaklah ceritanya, tiba-tiba rusak, ya harus diganti. Dua alternatif, bisa diganti atau cuma dilakukan perbaikan, ya, tukar tambah gitu ya. Tapi kalau kita servis itu tentunya biasanya kalau saya itu kita harus kirim, ya, ke teman-teman yang memang ahlinya di bagian perbaikan elektronik, ya, elektronya, di bagian elektroniknya itu, ya tentunya kita harus kirim, begitu, teman-teman. Itulah sebetulnya yang membuat mahal atau membengkak jasa operasionalnya overhaul itu adalah ketika terjadi memang kerusakan-kerusakan berat di spare part jenis elektroniknya, teman-teman. Karena kalian sendiri pasti tahu, kalau kalian cek di internet, harga-harga elektronik itu pastinya akan mahal, teman-temannya. Dan itu juga kita risikonya sebetulnya jadi teknisi itu, kalau kita ganti seumpama komponen elektronik, katakanlah seperti DC control atau mainboard atau CCD. Nah, kita kan nggak tahu, teman-temannya. Kita juga barang bukan kita yang buat sendiri, bikin sendiri, tentunya kita akan minta atau kita beli di teman-teman, rekan-rekan. Nah, perjalanan barang namanya jenis elektronik ini mungkin teman-teman juga sudah tes di sana sebelum di packing, dikirim. Nah, tiba-tiba bermasalah, itu resikonya. Kalau bermasalah kan di sisi lain kita juga nggak enak sama teman toh, tapi paling tidak sudah memang ada bukti. Biasanya kita mereviewnya dulu, ya, direview dulu, diambilkan videonya. Oh, ini barangnya, oke mas, ini barangnya, ini hasilnya, salah satunya entah seperti HVT, ya kita teskan dulu, ya, sebelum barang juga dikirim sama teman-teman itu. Ketika terjadi kita minta barang HVT, nah pasti dites dulu, tes berapa lembar, ini hasilnya, bolak-balik ini hasilnya. Nah, otomatis baru kita minta kirim. Nah, tentunya setelah barang datang, saya juga akan melakukan membuatkan video sebagai bentuk istilahnya supaya sama-sama enak, teman-temannya, supaya tidak merusak namanya hubungan baik kita, baik pembeli dengan teman-teman yang barangnya dibeli, ya. Itu beda dengan online, teman-temannya. Kalau online kan kita mau komplainnya sama siapa. Nah, makanya kita tes, ketika itu bagus, ya sudah, oke, ini bro, sudah mantap ini hasilnya, oke, gokil. Nah, tidak ada yang menjamin juga 100%, teman-teman, ketika kita minta kirim barang elektronik. Kalau seumpama kita beli di tempat orang, kita beli, katakanlah HVT, beli tes, bagus. Nah, tiba-tiba kita bawa pulang, bawa di mesin, kita tes, baru berapa lembar, rusak. Dan ini sudah berapa kali kejadian, teman-teman. Kalau dianggap rugi ada banyak sekali juga kerugian-kerugian teknisi, ya. Kita sempat kemarin itu di Sulawesi Selatan itu kita saya bersama Bos Arwan itu beli HVT kayaknya 3, teman-teman. Itu 1, lebih lah, ya. Harga Sulawesi kan memang cukup lumayan mahal lah, pasti beda lah dengan Surabaya, teman-temannya. Itu pasti. Nah, kita beli itu baru jalan 20 lembar, ternyata rusak. Batunya rusak. Kita mau komplain, nggak terima, karena kondisi barang waktu kita beli itu kondisi hasilnya ada, cuma di tesnya nggak terlalu banyak, ya kan.
Nah, kita bawalah ceritanya. Akhirnya ternyata baru 20 lembar bolak-balik, hasilnya tiba-tiba tidak ada. Kita rugi sudah. Nah, itu berturut-turut 3 tempat yang berbeda. Tempat saya ambil sama si Bos Arwan kemarin itu. Nah, semuanya rusak. Kita mau komplain siapa? Mau tidak mau kita menerima. Akhirnya saat itu saya pesanlah sama teman di Surabaya 1 set. Akhirnya saya minta video, kita transfer dulu. Akhirnya selesai, datang barang. Alhamdulillah sampai saat ini aman teman-temannya. Aman. Nah itu sebetulnya resikonya. Jadi sebetulnya kita juga selaku teknisi itu was-was juga ketika melakukan pergantian elektroniknya. Kita nggak bisa jamin juga ya. Mungkin di pengiriman karena barang biasa ditumpuk-tumpuk. Kalau pickingannya kurang maksimal, kurang bagus, otomatis rawan akan bermasalah teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin banyak orang juga menganggap terkadang juga memang overhaul itu nggak terlalu banyak dana operasionalnya teman-teman. Kalau cuma istilahnya pembersihan total tidak mesti harus diganti. Jadi wajar saja ketika teman-teman itu budgetnya berkurang. Cuma kita tidak bisa menjamin ketika memang bakalan tidak ada masalah. Ini kalau kita cerita mesin, apalagi memang cuma dilakukan pembersihan total tanpa harus dilakukan pergantian. Kalau mau normal itu memang kita nggak bisa mengakal-ngakali, ketika memang layak diganti ya harus diganti supaya normal kan begitu. Nah, maunya kita, mau teknisi itu sebetulnya kalian perlu tahu teman-teman ya, ketika kita melakukan overhaul itu maunya mesin tidak ada masalah, maunya normal supaya enak, nggak terlalu banyak makan waktu, menyita waktu, menguras tenaga juga teman-teman ya. Maunya kita begitu overhaul pembongkaran total, pasang aman. Jarang juga teman, ada kalanya juga mesin itu kita kan nggak tahu sejarah latar belakang mesinnya dari mana, kemudian apa masalah-masalah sebelum kita lakukan overhaul. Jangan sampai memang pernah terjadi namanya konslet kan, otomatis masalah-masalah itu akan muncul setelah kita melakukan overhaul teman-teman. Itu pasti sebelum kita mengganti komponen elektroniknya yang memang arahnya ke situ. Itu yang perlu teman-teman tahu ya. Sebetulnya biaya overhaul itu tidak mahal ya, Cuma ketika memang terjadi kerusakan di bagian komponen-komponen yang memang nilainya tinggi, itu tidak mahal sebetulnya teman-teman. Cuma memang harganya yang tinggi ya, makanya kesannya mahal. Tidak mahal sebetulnya teman-teman ya. Seperti kare-kare kan murah teman-teman ya. Tapi itu lagi, kalau ada kerusakan di HVT, di DC control, di CCD, kemudian power supply, membor kan pasti agak tinggi teman-teman. Memang kalau kita cerita di beberapa informasi yang saya dapatkan juga kemarin, sempat juga saya menyelesaikan langsung mesin itu karena biaya operasionalnya terlalu tinggi lah saat itu ya. Nah, ternyata juga mesin tidak masalah karena tidak ada juga yang menjamin ketika mesin itu di overhaul langsung tiba-tiba normal seperti pada saat kalian awalnya membeli. Kalau cuma kita melakukan overhaulnya itu tidak dilakukan kan jelas-jelas itu memang layak ganti, tidak dilakukan pergantian, otomatis akan kembali rewel juga teman-temannya. Nah, ada kalanya juga paling tidak setelah dilakukan perbaikan itu, overhaul itu, pembersihan total itu, paling tidak mesin itu akan normal. Kalaupun memang ada masalah teman-teman baru muncul pada saat di tempat kalian ya, dan kita tidak sempat menggantinya, itu wajar saja ketika dia tiba-tiba bermasalah. Nah, ketika itu bermasalah yang memang komponen elektroniknya nggak bisa kita akali atau yang pernah konslet seperti konektor-konektor baik di konektor unit 1, konektor unit 2 dan tiba-tiba bermasalah, itu harus diganti teman-teman ketika terjadi konslet. Karena kita selaku teknisi juga mau diapain ketika konektornya yang memang konslet. Kalau diukur nyambung teman-teman, tapi pada saat kita kasih on di mesin ya, kita kasih operasikan mesin, nah tiba-tiba dia bermasalah, itu rata-rata pernah konslet ya, pernah konslet. Nah, biasanya ketika selalu dipaksakan nantinya takutnya arah ke elektroniknya itu jebol teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya yang perlu teman-teman tahu. Kalau memang mau betul-betul normal mesin yang di overhaul itu jangan mengeluh di bagian dananya ya, atau jasa dananya, karena jangan sampai ketika memang ada terjadi kerusakan itu, kalau memang harus mau normal harus diganti kan. Kalau diakal-akali itu tidak maksimal juga teman-teman, sewaktu-waktu akan kembali bermasalah ya. Jadi kalau kalian mau overhaul itu, ingat saya lagi, kalau kalian mau overhaul itu berarti kalian harus memang persiapkan modal kalian untuk biaya
perbaikan overhaulnya ya. Karena yang pasti kalau gear, kalau dia ibaratkan satu set teman-teman. Kalau diganti cuma satu, itu terkadang yang satunya itu nanti dipasangkan yang baru cepat yang rusak yang baru ini teman-temannya, karena sudah berselisih ya, mungkin ketebalannya ya. Kalau gear, jenis gear sama persis seperti kalian mengganti gear motor teman-teman. Kalau ganti gearnya otomatis kalian harus ganti rantai, karena pasti akan merusak salah satunya, itu pasti. Makanya itu sebetulnya yang terkadang juga banyak yang dikeluhkan di rekan-rekan konsumen itu, mengeluh masalah biaya overhaul. Sebetulnya tidak mahal teman-teman, ketika memang tidak ada yang terjadi kerusakan. Tidak mahal, karena harus memang diganti, nggak bisa kita akalin. Ketika memang cuma masalahnya itu cuma karet-karet, saya rasa tidak akan seberapa biaya overhaulnya. Itu akan pasti murah kalau seperti karet-karet, gear-gear. Yang kasih mahal itu, yang perlu kalian ingat adalah ketika memang menyangkut masalahnya kerusakannya itu di bagian komponen elektroniknya ya, bagian komponen elektroniknya ya, itu pasti mahal teman-teman. Itu saja ya. Oke, mungkin seperti itu dulu videonya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini paling tidak menjawab komentar-komentar teman-teman yang kemarin bertanya masalah-masalah kenapa biaya overhaul itu mahal. Bukan mahal ya, karena memang kerusakannya itu di bagian alat-alat yang nilainya tinggi teman-teman. Makanya membengkak lah pastinya ya. Nggak mungkin ketika memang terjadi, karena saya pribadi paling ketika memang kita ada masalahnya itu kerusakannya di elektronik, mungkin sejauh pengalaman saya yang biasa memang rusak, yang biasa kita bisa ganti ya kita ganti. Kalau kita memang sudah nggak bisa angkat tangan, tentunya kita akan kirim ke teman-teman yang memang bagian yang memang ahlinya di bidang perbaikan elektronik ya. Otomatis kita akan bayar ya teman-teman ya, karena memang ya pekerjaannya orang ya, jasanya ya kita harus bayar lah pastinya. Nah itu mungkin yang kasih mahal itu ketika terjadi kerusakan di bagian elektronik yang memang nilainya tinggi ya. Jadi kalau murah berarti tidak ada kerusakan. Yang tidak masuk akal ketika pergantian cuma karet-karet, gear, nah budgetnya tinggi. Nah itu yang tidak rasional teman-teman. Wajar-wajar saja ketika biaya operasionalnya besar itu ketika memang kerusakannya di spare part yang memang nilainya tinggi ya, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Silahkan komen teman-teman, komen apa yang mesti kita bahas lagi ya, supaya kita di channel ini istilahnya sharing ya, sharing. Nah kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita sharing lewat komentar saja teman-teman ya, atau nanti kita buatkan video ya. Nah mungkin seperti itu. Next di video-video selanjutnya saja teman-teman. Jadi dukung terus channel ini, mudah-mudahan berkembang, kita bisa berbagi pastinya teman-teman ya, seputar mengenai masalah-masalah mesin fotokopi, atau seputar bagaimana pengembangan di seputar copy center. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.